mau masuk dari calon perseorangan, kemudian orang partai ribut. Wah, itu deparpolisasi. Enggak, bukan. Ya, non partai atau perseorangan itu adalah alternatif dalam berdemokrasi, khususnya dalam memilih pemimpin. Iya. Halo Sobat Catatan Jurnalis, terima kasih udah mampir lagi di channel ini. Hari ini kita agak santai aja ya bro ya. Nah tapi santai-santai kitanya hari ini kita obrolannya cukup berat nih. Kita akan ngobrol soal politik tanah air saat ini. Pesta demokrasi di tahun 2024 memang masih lama, tapi geliatnya sudah mulai terasa sampai ke tanah Sumatera. Di Sumatera Selatan salah satunya. Sejumlah relawan sudah mulai melakukan deklarasi mengusung salah satu tokoh-tokoh nasional untuk menjadi bakal calon presiden di pemilu Pilpres 2024 mendatang. Nah, ini tentu juga mengundang perhatian dari senior kita. Ada seorang pengamat politik di Sumatera Selatan. Beliau adalah Dr. Zulfikri Sulaiman. Apa kabar Pak Jul? Baik, enggak. Benar ya? Apa kabar juga? Alhamdulillah, baik, kita saling menanyakan kabar ini Pak. Iya. Pak Jul, ini teman-teman kita nggak terlalu formal, walaupun omongan kita ini agak cukup berat nih bagi teman-teman sahabat catatan jurnalis hari ini. Berat ini. Yeah. Pak Jul, sekarang kesibukannya apa nih sehari-hari? Seperti biasa, sebagai seorang yang aktif di dunia kampus, mengajar, menulis, dan melakukan kewajiban-kewajiban lain, misalnya yang bersifat administratif gitu ya, itu sehari-hari yang dilakukan. Itu sehari-hari yang dilakukan. Di masa pandemi ya cukup dilakukan di rumah saja. Banyak dilakukan di rumah saja. Di rumah saja. Pandemi saat ini mempengaruhi situasi kegiatan belajar mengajar nggak Pak di kampus? Oh, sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh. Dan terutama ini menyangkut apa ya, di satu pihak ada hal yang menyenangkan, misalnya para dosen tidak harus datang setiap hari ngajar ke kampus. Itu tadi hal yang menyenangkan, ada yang nggak menyenangkan berarti? Ya, yang tidak menyenangkan, kita jadi tidak bersosialisasi dengan kawan-kawan. Dengan kawan-kawan. Tidak bersosialisasi dengan mahasiswa. Banyak yang nggak kenal juga sama dosennya ya Pak? Banyak yang tidak kenal. Terutama dua angkatan terakhir yang mereka tidak atau belum pernah datang ke kampus, mereka tidak tahu ke temannya satu angkatan siapa. Itu kejadian sama siapa. Itu kejadian sama saya Pak. Sama Eza juga gitu ya. Iya betul Pak. Ini di kampus apa namanya, prodi apa Pak? Saya dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Ilmu Hukum Internasional. Fisip Universitas Sriwijaya. Oke, ini dia teman-teman. Beliau Pak Dr. Zulfikri Sulaiman ini adalah dosen dari Universitas Sriwijaya di Palembang, Pak ya. Tapi spesialisasi saya ilmu politik. Wah, jadi kalau saya nanya langsung sama Pak Jul, ini kayaknya nggak salah nih. Pak Jul. Mudah-mudahan. Iya, jadi langsung aja nih Pak Jul. Iya. Ini kan seperti sebuah fenomena, Pak. Iya. Ya kan? Padahal pesta demokrasi itu masih cukup lama, Pak. Ya. 2024, ini 2021, 22, 23, 24. Masih 3 tahun lagi, Pak. Ya. Namun kayaknya sudah ada yang tidak sabar nih. Udah pada sakau kata orang itu kan, pengen cepet-cepet deklarasi. Padahal kita ini, presiden kita masih harus kerja gitu, Pak. Nah ini Pak Jul ini melihat fenomena ini seperti apa, Pak Jul? Yang namanya memikirkan masyarakat, memikirkan bangsa, dan memikirkan negara tidak dibatasi oleh waktu 5 tahun, 10 tahun itu. Seharusnya tiap hari, tiap bulan gitu ya. Itu harus kita lakukan. Itu yang disebut dengan kepedulian pada kehidupan bersama ya. Nah sekarang orang atau sebagian orang cenderung menggunakan momen pilkada, menggunakan momen pileg atau pilpres untuk mengungkapkan kepeduliannya. Nah menurut saya tidak begitu. Seharusnya anak-anak muda tiap hari memikirkan nasib bangsa. Memikirkan nasib bangsa dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara. Jadi tidak harus waktu apa deklarasi pesta demokrasi gitu ya Pak ya. Iya, ya dengan beberapa teman kita itu berdiskusi terus gitu ya. Itu yang semestinya kita lakukan. Iya. Jadi
bagus ya, bagus. Tapi mungkin momennya nanti diperluas. Diperluas. Gitu. Jangan hanya pada saat ada deklarasi aja, gitu kan? Iya. Saya kira begitu, Eza. Iya. Banyak kan muncul nih, ada beberapa figur-figur tokoh-tokoh nasional di tokoh-tokoh publik di nasional sana yang direkomendasikan lah. Mereka mengenalkan secara branding personal bahwa ini bakal calon-calon presiden ke depan. Ini kecepatan nggak, Pak? Seperti yang saya pikir, yang saya kemukakan tadi, enggak juga. Kita harus menaruh perhatian setiap hari kepada kehidupan bersama ini. Enggak, calonnya itu Pak, ini mengenalkan mereka ini kecepatan nggak Pak? Oh, individunya. Oh. Jadi kita kan kenalin nih, ini kan ini iya. sementara apa namanya, pimpinan negara kita Pak Presiden lagi sibuk kerja, apalagi di tengah pandemi seperti saat ini. Tapi di sisi lain banyak figur-figur tokoh-tokoh politik yang lainnya udah mulai membranding personal untuk menyiapkan pengganti beliau. Bukannya mereka ini berpikir bagaimana sih kita bersinergi dalam membantu beliau menyelesaikan kondisi bangsa saat ini gitu. Gimana Pak? Ya, sebenarnya keinginan orang itu kan tidak bisa dihambat, tidak bisa dikata masih lama, enggak juga, orang akan jalan terus begitu ya. Nah, lagi pula ya bagi saya biasa-biasa aja kalau itu mungkin dia ingin mengungkapkan kepeduliannya. Bagi saya biasa-biasa saja, tidak apa-apa itu. Biasa-biasa saja Pak ya. Malah mungkin ada bagusnya gitu ya. Ini lebih cepat Pak ya? Lebih cepat itu maksud bagusnya itu mendorong orang untuk ikut memikirkannya. Saya kira bagus. Bagus itu ya, Pak ya? Jadi tidak ada istilah lebih kecepatan itu enggak ada. Itu boleh aja lah. Ya, artinya ini adalah salah satu bentuk partisipasi ya, Pak. Benar. Iya. Yang kita lakukan hari ini juga partisipasi loh Pak. Kita memperhatikan, memperhatikan ya teman-teman kita di sana yang memang memiliki menaruh apa namanya program kerja ke depan untuk membangun bangsa ini lebih besar lagi. Makanya saya mau meluangkan waktu ke sini. Ini benar-benar nih. Saya berterima kasih sekali nih sama Pak Jul hari ini. Pak Jul, tapi yang terjadi saat ini adalah Pak, sejumlah tokoh-tokoh nasional tersebut bukan berasal dari kalangan partai politik ataupun mereka dari kader-kader partai politik tertentu. Apakah ini sebuah fenomena baru juga nih yang ke depan bisa berpeluang bahwa calon presiden itu dari non parpol? Gimana Pak? Kita berbicara tentang pemimpin, ya. Kalau kita berbicara tentang pemimpin masa depan, itu kan tergantung kepada masyarakat. Apa maunya masyarakat? Itu kalau kita mengakui kita berada di alam demokrasi, ya. Kalau kita selama ini berpikir bahwa jalur pemimpin itu misalnya harus lewat partai, ya. Bagi saya itu bentuk kanalisasi dari proses regenerasi kepemimpinan di negeri ini gitu ya. Harus dikanalisasi maksudnya dikanalisasi, ya. Pak, harus lewat jalur ini gitu ya. Itu kan proses kanalisasi. Tapi kan itu sudah melalui tahapan dan kebijakan-kebijakan oleh yang disusun oleh badan pembuat perundang-undangan Pak. Ya, bisa-bisa saja. Ya, tapi rakyat kan juga punya hak untuk bersuara. Ya. Nah, sekarang misalnya rakyat bersuara, mau mencalonkan dari jalur non partai, tidak dilarang juga. Undang-undang juga menjamin ada calon perseorangan kan, walaupun dengan syarat yang cukup berat. Ya, itu sudah suatu peluang. Jadi nggak ada ini. Saya kira itu hal yang sudah semestinya. Tapi itu memang sekarang ini sudah sayup-sayup sudah terdengar ada apa namanya suara seperti itu Pak ya, yang merupakan pemimpin dari kalangan non parpol. Udah ada terdengar sampai sekarang sudah mulai bergeliat, sudah ada Pak ya. Iya. Kalau Bapak menyikapin itu adalah tadi sebuah hal-hal yang menurut Bapak bukan sebuah hal yang apa namanya terlarang ya? Tidak terlarang. Bahkan sesuatu yang semestinya. Sesuatu yang semestinya. Karena itu akan menjadi, saya sebut itu, ya saya kutip di koran itu, alternatif dalam berdemokrasi, khususnya dalam proses memilih pemimpin. Saya contohkan begini ya, dalam pilkada 2015 calon perseorangan di negeri ini ada 3, cuma 3. Kemudian pilkada 17 ada 9 calon perseorangan. Pilkada 2018 ada 16. Termasuk Palembang. Termasuk Palembang.
Di pilkada 20 ada 25 atau lebih, ya. Minimal 25. Ada peningkatan signifikan dalam pengajuan calon perseorangan ini. Dalam pilkada di Sumsel tahun 2020 ada 2 calon perseorangan, ya kan? Pertama dari Oku Timur, yang kedua dari Muratara. Iya, bagus. Jadi di Indonesia ada 25, 2 diantaranya dari Sumsel. Itu saya kira perkembangan yang bagus. Artinya rakyat merespon secara positif munculnya fenomena calon-calon dari non partai ini. Ya, tapi walaupun mesti akhirnya ada para calon tadi harus menerima kekalahan. Oh, enggak masalah. Enggak masalah. Hakikat demokrasi kan begitu. Tidak menutup peluang, Pak ya. Oh, siap kalah, siap menang. Ya kan begitu. Dari hasil pengamatan Bapak sendiri tadi disebutkan ada sekitar berapa di Pesta Demokrasi tahun 2020 tadi? 25 lebih lah ya. 25 lebih. Apakah Bapak melihat di situ ada peluang kemenangan Pak dari independen itu, Pak? Saya belum dapat data ya, ada yang menang ya. Tapi bagi kita yang penting alternatif untuk memilih pemimpinnya itu sudah diperluas. Nah, itu yang harus kita sambut baik. Dan ke depan saya pikir ini harus kita pupuk terus, ya. Bukan sesuatu yang apa? Bukan kata ada sebagian orang menyatakan ya. Mau masuk dari calon perseorangan, kemudian orang partai ribut. Wah, itu deparpolisasi. Enggak, bukan. Ya, harus kita lawan itu cara berpikir seperti itu. Ya, non partai atau perseorangan itu adalah alternatif dalam berdemokrasi, khususnya dalam memilih pemimpin. Itu berlaku juga kah untuk calon pemimpin presiden ke depan? Kalau presiden kan beda ya. Nah, beda. Tapi kalau untuk calon-calon presiden kan bagus. Tapi malah memang sekarang ini yang deklarasi ini kayaknya dari non parpol ya, Pak ya. Enggak apa-apa. Yang kita lihat seperti sekarang ini fenomena ada mungkin 1-2 orang lain mungkin sudah ada deklarasi memang latar belakang dari partai politik tertentu ya kan. Tapi dari beberapa nama yang disodorkan ke muka umum ini saat ini adalah dari kalangan-kalangan masyarakat, tokoh masyarakat itu yang dari non parpol, bukan pemilik partai. Tidak jadi masalah. Tidak masalah. Nah, kalau Bapak melihat bahwa ke depan ini butuh seorang figur pemimpin masa depan itu yang seperti apa, Pak? Indonesia pada umumnya, Pak. Dengan kondisi 34 provinsi, Pak. Saya melihatnya begini ya. Kita masih mewarisi cara pandang lama tentang seorang pemimpin. Ya. Cara pandang lama tentang pemimpin itu adalah seseorang yang sakral. Seseorang yang selalu benar. Seseorang yang tidak bisa dilawan, seseorang yang apa? Bagi kita dia akan terus berkuasa. Jadi mirip kekuasaan. Ya, mirip figur raja-raja di zaman kerajaan-kerajaan Nusantara itu kan. Nah, itu dulu. Tapi cara pandang itu masih diwarisi oleh sekarang. Ya, kita melihat pemimpin di Indonesia ini siapa? Megawati, SBY, Prabowo, siapa lagi? Jokowi, ya, terutama yang ada partainya, maksudnya. Sekaligus dia jadi ketua umum partai. Seolah-olah itulah pemimpin, ya. Nah, cara pandang ini di alam demokrasi tidak cocok lagi. Kenapa tidak cocok, Pak? Kita harus memandang pemimpin itu sebagai orang yang bisa digantikan. Regenerasi. Ya, kalau kita patuh dengan periode 5 tahun atau bisa dipilih lagi sampai 10 tahun, ya patuhilah itu. Gitu ya. Nah, ini seharusnya juga berlaku bukan untuk pemimpin macam gubernur, bupati, wali kota, presiden, tapi juga untuk pimpinan partai. Demokrasi ini kan tidak terbatas di semua lini kehidupan, gitu kan? Nah, cara pandang itu yang harus kita pupuk, cara pandang baru tentang pemimpin itu. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, bagi saya, ya, yang pantas memimpin bangsa ini adalah orang-orang yang
yang mau diperlakukan seperti itu. Bekerja benar-benar terus untuk rakyat. Iya, iya, dan dia bisa salah. Gitu Dia maksud- bisa salah. Dia bisa salah, bisa digantikan, gitu. Nah, itu yang saya inginkan. Jadi cara pandang itu bukan hanya datang dari kita sebagai anggota masyarakat, tapi juga cara pandang dari orang yang pemimpin yang bersangkutan. Iya. Ya. Jadi sekarang ini Misalnya Eza, iya. memilih saya sebagai pemimpin. Nah, kalau saya pakai cara pandang lama, ya tidak cocok, ya. Saya tidak mengikuti cara berpikir seperti Iya. itu, ya. Saya akan jadi pemimpin, mau jadi pemimpin kalau saya berpikir, ya, saya bisa salah. Kalau salah, ya bisa digantikan pada masanya. Ya, artinya juga kita ketika kita salah ada yang bisa kita perbaiki di situ. Bisa. Iya. Iya, bisa diperbaiki, ya. Benar itu, ya. Nah, demokrasi hakikatnya kan macam itu. Iya. Nah, jadi Tapi kalau Bapak melihat bahwa sekarang ini muncul relawan-relawan yang mengusung nama-nama tertentu, ini harapan Bapak terhadap relawan itu sendiri seperti apa, Pak? ya itu tadi saya pikir bukan hanya relawan, ya. Iya. Orang anak-anak muda yang berminat juga kita mulai dari cara kita memahami pemimpin itu. Iya. Ya, kita harus berpikir, oh saya akan mengusung A. Nah, kira-kira A itu punya sikap seperti itu tak? Gitu, ya. Iya. Nah, kalau kita mulai dari situ, itu adalah langkah yang bagus, ya. Tapi kalau relawan hanya sekedar latah-latah saja, bagi saya itu suatu hal yang memprihatinkan, gitu, ya. Memprihatinkan. Iya, jadi maksud saya itu Sejauh mana mereka itu mengenal figur yang mereka dukung secara dekat, bukan figur saja, ya. Kita harus mengenal program kerjanya dia, apa yang sudah dilakukannya? bukan kita mulai dari hakikat cara kita memandang pemimpin dulu. Iya. Nah, Gimana itu Pak hakikatnya, Pak? ya itu seperti yang saya kemukakan tadi. Pemimpin itu harus orang yang bertindak, ya kalau bahasa yang umum konstitusional. Tapi dia kan manusia biasa, bisa salah, gitu, ya. Nah, dia harus kita lihat dia harus orang yang bersedia untuk menerima kritik, ya, mengakui kesalahannya, memperbaikinya atau menggantinya, gitu. Iya. Para relawan pada khususnya dan orang-orang yang berminat harus mulai dari situ. Jadi maksudnya kalau relawan mulai aktif sekarang mengusung si A, si B, si C, ya, atau apa namanya, Tokoh-tokoh tertentu lah ya, Pak, ya? iya, Iya. kalau bahasa Orde Baru dulu apa namanya, menggosok-gosok gitu, ya, ayam aduan gitu, ya. Nah, itu mulailah dari cara pandang seperti itu. Iya. Nah, Kalau melihat sistem demokrasi sistem demokrasi saat ini, melihat seperti apa sih peluang dari generasi muda itu, Pak? oh, besar sekali. Besar sekali. Ya. Besar sekali itu dalam arti seperti apa, Pak? Ya, dari segi jumlah, ya. Bonus demografi mempengaruhi. Oh iya, kita kan demokrasi one man one vote, gitu, Iya. ya. Nah, generasi muda saya tidak tahu persis angkanya, ya. Itu jumlahnya besar loh. Iya. Nah, dia bisa menentukan arah pemimpin masa depan, gitu, ya. Bisa itu. Ya, jadi pengaruhnya besar. Pengaruh Jadi sangat milenial itu memang harus kita menaruh perhatian pada kaum milenial, ya, untuk terkait dengan kehidupan bersama sebagai satu bangsa ini. Khususnya seperti yang saya kemukakan tadi, ya, kaum milenial menaruh perhatian pada dunia politik, ya. Iya, pada saat ini boleh kita sebutkan bahwa apatisme dari kawan-kawan generasi milenial terhadap kondisi bangsa saat ini, Pak, apa namanya, cukup berpengaruh, Pak. Karena bagaimana kita membangkitkan perhatian mereka terhadap perhatian mereka terhadap kondisi politik saat ini. Nah, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri, Pak. Bapak melihat hal ini seperti apa, Pak? Ya, di Kompas tahun 2017, ya, itu ada hasil survei dilakukan terhadap generasi muda.
apa pandangan mereka tentang politik, ya. Nah, cukup besar yang mengidentikan politik dengan kebohongan. Kenapa? Iya. Itu akibat dari apa yang mereka lihat sehari-hari, gitu ya. Iya. Nah, tidak bisa kita salahkan juga. Orang berpendapat karena itu dari yang dilihat, dari yang didengarnya. Iya. Nah, padahal kan tidak begitu. Politik itu ya itu memuliakan harkat manusia. Memuliakan harkat manusia. Iya, itu kata Plato. Ya. Iya. Dan memang begitu seharusnya. Nah, cuma kalau kita kaji-kaji terus itu ada jarak antara apa yang dipahami dengan apa yang seharusnya. Ya, apa yang dilakukan ya Pak ya? Iya. Nah, politik apa? Kebohongan. Politik seharusnya seperti apa? Politik itu memuliakan harkat dan martabat manusia. Ini kan jomplang sekali. Iya. Nah, tugas dari orang-orang yang akademisi. Akademisi bagaimana supaya masyarakat menghapuskan paradigma ini, Pak. Mempersempit jurang ini. Iya. Nah, jadi jangan ada jarak antara kita, Pak. Ya, jarak itu mungkin tetap ada. Iya. Tapi bagaimana supaya jarak itu dipersempit? Jangan terlalu jauh, Pak. Jangan ya. terlalu jauh. Makanya saya pakai istilah konsep pembelajar. Iya. Jadilah anak-anak muda jadi pembelajar politik gitu ya. Iya. Nah, dan yang dilakukan sekarang ini ya oleh Eza dan kawan-kawan begitu ya, itu adalah satu bentuk dari proses pembelajaran politik untuk anak-anak muda. Siap. Makanya saya hargai itu. Ya. Siap. Iya, hal yang kita lakukan hari ini adalah salah satu bentuk perhatian kita sebagai anak bangsa melihat situasi kondisi bangsa saat ini. Ya, kita pengen dong Pak bahwa memiliki pemimpin-pemimpin ke depan itu pemimpin-pemimpin yang memang bisa setiap lini, termasuk kami generasi muda, generasi bapak, ya kan, dan generasi-generasi yang selanjutnya pun bisa dipertimbangkan sebagai untuk memajukan sumber daya manusianya, ya kan? Karena sumber daya manusia ini mungkin menjadi hal yang pertama mungkin Pak ya, bahwa yang harus kita perbaiki agar ke depan nasib bangsa ini kan mereka juga yang menentukan. Nah, harapan Bapak sendiri kepada generasi milenial untuk melihat situasi kondisi politik tanah air saat ini seperti apa Kak? Kira-kira Pak? Ya, saya pakai istilah pembelajar itu. Ya. Jadi manusia ini ada dua. Pertama manusia yang mengetahui. Kedua manusia yang belajar. Manusia yang mengetahui adalah manusia yang mencoba mencari kebenaran. Tapi setelah dia merasa menemukan kebenaran, itu akan dipegangnya terus, dan di luar itu adalah tidak benar. Yang paling bagus adalah manusia yang belajar. Ya, belajar itu artinya orang yang terus mengalami proses mencari tahu, itu mencari kebenaran. Mungkin saja hari ini benar, besok belum tentu benar. Iya, gitu ya. Iya, ada kekeliruan yang harus diperbaiki. Iya, ada kekeliruan. Nah, jadi tipe generasi milenial yang saya inginkan adalah generasi milenial yang belajar. Terus belajar. Bukan generasi milenial yang ingin mengetahui. Gitu. Oke. Sebenarnya saya pengen ngobrol lebih panjang lebar lagi sama Pak Jul ya Pak ya. Tapi mungkin saya berharap kita ada segmen-segmen tertentu nanti yang bisa kita lebih pertajam lagi Pak dari diskusi kita hari ini. Dan mungkin kita akan ngobrol juga nih Pak. Ya kan seperti di awal tadi kita sebutkan bahwa sejumlah relawan sudah mendeklarasikan pasang-pasangan calonnya. Saya juga pengen minta tanggapan dari teman-teman tersebut juga yang nanti mungkin bisa minta pendapat dari Pak Jul. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Oke. Saya senang berkumpul dengan anak-anak muda macam Eza. Siap. Oke, itu dia teman-teman sahabat catatan jurnalis. Hari ini kita udah ngobrol sedikit tentang pandangan Dr. Zulfikri Sulaiman di sini sebagai dosen dari FISIP Unsri Universitas Sriwijaya. Banyak sekali ilmu pengetahuan yang kita dapat hari ini bahwa dalam memilih pemimpin itu, apalagi ke depan ini yang memang benar-benar bisa menerima beberapa hal tadi yang disebutkan Pak Jul tadi, ya kan? Nah, tapi di video lengkapnya ya, kalau mau tahu apa yang disebutkan Pak Jul tadi apa dia. Nah, jadi oke, mungkin itu saya Riza Palepin dan Pak Dr. Zulfikri Sulaiman. Siap. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di catatan jurnalis selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Jul. Sama-sama Eza. Oke.
mau masuk dari calon perseorangan, kemudian orang partai ribut. Wah, itu deparpolisasi. Enggak, bukan. Ya, non partai atau perseorangan itu adalah alternatif dalam berdemokrasi, khususnya dalam memilih pemimpin. Iya.